Hi everyone, welcome back to my podcast atau channel gitu. Ini merupakan pertama kali gue pakai visual untuk podcast ini atau dihitungnya masih podcast atau apa. Kenapa gue pakai visual sekarang? Kayak lebih ke iseng sih, gue pengen nyoba hal yang beda aja. Sekalian ngisi konten di YouTube. Kayak kalau pakai visual atau video itu lebih menarik. Gue pengen ngebahas salah satu hal yang atau topik yang cukup umum karena gue ngejaga supaya bisa dinikmati oleh banyak orang, yaitu bekal. Kalau dulu kan mainan anak kecil dulu kan bola bekal ya. Atau atau bawa makanan dari rumah gitu. Ini nggak harus ke sekolah sih, tapi bisa kayak ke tempat kerja gitu, lu ke kuliah gitu, atau bahkan ke perjalanan jauh, naik gunung atau ke luar negeri mungkin bawa bekal. Gue gak tau yang bener itu bekal atau bekal sih. Kayak lebih ke bekal ya. Kalau bekal kayak lebih apa ya, lebih kayak buat sesuatu yang lebih berat sih, kayak bekal buat masa depan gitu. Atau kebel. Kalau kebel salah sih, kayaknya lebih ke kebel nih lagu. Aku lagi kebel nih. Kesel sih itu. Susahnya gini kalau lu nge-podcast sendiri gitu nggak ada yang ngebenerin kalau lu ngelempar jokes. Gue sih salah satu orang yang ngerasain namanya bawa bekal ke sekolah, terutama pas gue masih SD. Jadi tuh SD gue unik, dia nggak ada kantinnya gitu. Dan di sekolah itu ada sih kantinnya, cuma di gedung SMP dan SMA. Jadi SD-nya tuh gedungnya sendiri, SMP SMA-nya tuh gedungnya sendiri gitu, beda gitu. Dan kantinnya ini ada di sini gitu. Jadi pas waktu istirahat nggak bisa tuh lu keluar buat jajan di sini gitu karena ditutup gitu, cuma ada satu pintu masuk yang dijaga. Jadi kalau lu nggak bawa makanan ya lu nggak makan. Jadi jadi gue bawa makanan karena ya makan gitu karena wajib makan. Waktu itu pulangnya masih jam 12.15. Tapi paginya seinget gue sih gue sarapan sih SD. Jadi selama 6 tahun setiap pagi sebelum berangkat sekolah gue makan dulu, terus bawa bekal, istirahatnya itu sekitar kayak jam-jam 9-an lah. Dan lu bisa ngeliat si effort orang tua ini dari bekal yang dibawain ke anaknya. Pernah nih waktu itu pas gue sekitar kelas 3 SD, ada satu guru nih, dia nyuruh setiap Senin atau Rabu dia nyuruh lu harus bawa makanan yang 4 sehat 5 sempurna gitu. Intinya ada daging dan sayur gitu. Dan itu kan lumayan PR ya buat ke si orang tuanya. Paling gampang kan kalau lu disuruh bawa begituan kan lu bawa ya caisim lah atau enggak kacang panjang gitu, terus sayur-sayur yang sifatnya tumisan yang masaknya gampang dan lu bisa tahan lama sampai ke siang gitu kan. Nggak mungkin juga lu disuruh bawa soto atau enggak kuah. Itu kan ribet deh. Atau enggak bawa ikan gitu sih bisa sih makan ikan. Ikannya masih utuh lagi, mending kalau udah dikupasin gitu ya. Kupasinya aja sendiri udah lumayan lama. Belum lagi makannya gitu, bisa-bisa lu nggak makan pas ini karena lama dikupasinnya. Salah satu bekal yang paling gampang dibawa itu sih mie instan sih. Mie instan goreng plus nasi itu sih udah. Kayak kalau lu dibawain bekal itu kayaknya anak kecil nggak ada yang komentar sih. Makan aja soalnya itu kan salah satu makanan yang sejuta umat gitu dan suka gitu. Gue nggak pernah nemuin orang yang nggak suka mie instan gitu. Jadi kalau lu dibawain mie instan plus nasi biasanya begitu lu buka
lu angkat mie-nya kan nempel gitu ya jadi satu otak. Karena udah udah lama dari pagi ke siang. Dan surprisingly ini kuat lama loh. Gitu mungkin dari dimasaknya pagi jam 6-an masuk ke kotak sampai siang jam 12 juga kayak masih bisa makan, masih enak buat dinikmatin. Nggak bau lah gitu. Beda nih sama si ini, kentang goreng gitu. Kenapa ya gue juga bingung sih kalau kentang goreng itu nggak kuat lama. Lu perhatiin deh, antara lu beli di fast food atau nggak lu goreng sendiri gitu yang dari frozen gitu, lu diemin selama sejam aja. Itu sejam atau nggak mentok 2 jam gitu. Itu udah nggak enak, gitu. Udah apa sih namanya? Udah udah agak keras-keras gitu. Lu pasti ngerti deh maksud gue. Begitu lu ini nyobain. Beda sih sama kentang yang lu bener-bener dari fresh gitu, potong-potong goreng, itu masih agak lama tahannya. Kalau kalau nugget sosis gitu itu juga lumayan lama, kuat lama gitu. Cuma kalau nugget kan udah agak paling udah agak-agak basah gitu di bagian luarnya, nggak crispy. Nah, gue punya temen nih satu pas waktu SD, dia ini salah satu yang cukup unik sih dari sisi makanan yang dibawa atau bekalnya dia. Dia itu sering banget dibawain menu western gitu. Westernnya tuh yang kayak healthy food gitu lah. Ada kayak dibawain salad, makaroni gitu. Pokoknya fancy banget gitu kayak makaroni skutel. Makaroni skutel kayak nggak healthy amat sih. Ya pokoknya makanan western lah gitu yang lainnya dibawain kayak nasi goreng atau enggak nasi kuning, nasi telur gitu. Dia doang yang makannya pakai garpu doang. Kan namanya anak kecil pengen nyobain dong ya. Cuma kan kalau lu minta langsung gitu nggak enak gitu. Dan cara efektif buat nyobain adalah dengan yang namanya barter. Dulu sering banget sih di SD gue barter di mana kulit ayam KFC itu menempati tempat yang tertinggi daripada ayamnya itu sendiri gitu. Dan biasanya tuh kalau menu-menu yang kayak KFC atau enggak, kan gue sebut merek, nggak apa-apa sih. Iya biasanya sih menu-menu kayak gitu, kayak pizza, itu kan biasa dibawanya pas hari Senin ya, karena sisaan dari hari Minggu gitu. Sama lah kayak nasi goreng gitu. Nasi semalam nggak habis, di paginya digoreng gitu. Simple sih. Sama waktu pas gue SD ada satu hal yang unik sih. Gue nggak tahu ini kejadian di sekolah lain juga apa enggak gitu. Yaitu susu. Jadi tuh pernah beberapa kali gue nggak tahu antara sekolah yang bayar atau enggak si brand susu ini datang buat kayak ngepromoin gitulah di sekolah gue gitu. Jadi setiap antara setahun sekali atau enggak dua kali sekitar segituan lah. Jadi itu anak murid dipanggil keluar kelas gitu, suruh baris. Dia ada kayak booth-nya gitu di aula, dikasih cup dan ini dituangin susu gitu, satu persatu minum. Terus di samping booth-nya itu ada kantong kresek hitam yang gede gitu buat buang cupnya gitu. Gak tau sih, unik aja sih. Kayak mungkin di sekolah lain gak ada kan. Kebetulan susunya susu kuda liar ya. Enggak sih. Susu ini pokoknya terkenal kok. Terus ada nasi kuning sama nasi uduk gitu. Itu juga lumayan sih salah satu menu yang umum buat dijadiin bekal gitu. Kayak nyarinya juga gampang gitu. Kalau gue dulu dibawainnya tuh yang nasi begini kan ada banyak macam ya gitu. Kalau lu beli di pinggir jalan tuh biasa dibawa kayak dibungkus atau enggak dimasukin ke styrofoam gitu. Tapi ini
biasa nyokap gue beliin tuh dari pasar gitu, jadi bentuknya tuh yang kayak di plastik mika, yang dalamnya ada sendok gitu, kalau ngebukanya tuh mesti pelan-pelan, biar staplesnya nggak masuk ke dalam nasinya. Iya, iya sih, iya itu bukanya mesti pelan-pelan banget sih, kadang ada juga yang diselotipin gitu. Kayaknya kalau yang buat iya lu nemuin yang mika-mika gitu, apa yang di packaging mika, kayaknya cuma ada di pasar sih. Kalau yang di pinggiran jalan sih kan styrofoam gitu, standar, atau enggak dibungkus. SMP gue mulai jajan karena gue pindah sekolah. Iya, dari situ sampai ke SMA. Dan SMA gue pernah bawa bekal, waktu itu lagi mau nabung sih. Nabungnya tuh buat beli ini DVD serial 24 Jack Bauer. Gue inget banget sih waktu itu gue tahun 2007, 2008 apa 2009 gitu. Gue lagi addict banget sama serial ini gitu. Waktu itu masih beli DVD yang di mall-mall itulah gitu, ngerti lah pasti. Dan itu gue bawanya nasi sama beef salami ya kalau nggak salah, atau yang kayak smoke beef gitulah gitu. Jadi pagi-pagi masak nasi, terus tumis tuh daging, masukin ke box makanan, udah bawa gitu. Dan lumayan berasa sih kalau lu bawa makanan dari rumah sama lu jajan. Jadi itu buat bekal itu yang umum kan ada kayak nasi kuning gitu, atau enggak roti. Roti juga salah satu yang cukup umum lah. Terus nasi goreng ya kan, makanan sisa kemarin gitu. Udah mie instan, nasi nugget gitu. Itu makanan-makanan yang paling umum buat dibawa untuk bekal. Anyway, kayaknya itu dulu aja ya. Karena gue ngejar durasi sih, ini tuh udah sekitar 14 menitan. Soalnya kalau terlalu lama laptop gue nggak kuat. Anyway, thank you buat yang udah dengerin. It's me Patrick signing off.